Sabda Bina Umat hari ini Senin 21 Agustus 2021. Mari jemaat kita bersaat teduh dengan menaikkan pujian sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kidung Jemaat 39 baitnya yang pertama. Diberi belas kasihan, malah tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran. Tuhan, besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam rasa syukur karena kami boleh dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami tidak lupa untuk selalu mendekatkan diri kepadamu sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya melalui Sabda Bina Umat. Terima kasih Tuhan, ini kami akan membaca firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Pembacaan pagi hari ini dari Lukas 20 ayat 9 sampai 12 yang menyatakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Demikian pembacaan Alkitab. Kita akan membaca Sabda Bina Umat, diberi judul Tidak Tahu Diri. Mulai pagi ini kita melaksanakan kembali peran yang dipercayakan sesuai fungsinya. Oleh masing-masing orang, peran itu merupakan suatu kepercayaan yang harus dihormati dan dihargai, baik pegawai, pelajar, atau suatu tugas apapun yang dipercayakannya. Semua haruslah dikerjakan dengan bertanggung jawab. Cerita dari perumpamaan Tuhan Yesus menampilkan para pekerja sewaan yang dipercaya akan menggarap kebun anggur, sementara sang pemilik harus bepergian dalam waktu yang lama. Sang pemilik menaruh kepercayaan besar kepada para penggarap itu. Terkesan kalau mereka boleh menggarap atau mengelola kebun itu dengan caranya sendiri. Sang pemilik hanya tahu dan merasa tenang karena sudah ada para penyewa yang dipercayai untuk mengurus kebunnya dengan baik. Nampaknya nanti para penggarap itu akan membayar sewanya setelah panen anggur. Sungguh suatu kepercayaan yang luar biasa kepada para pekerja itu. Tetapi kesalahan terbesar dari para pekerja itu adalah mereka tidak tahu diri, merampas hak sang pemilik. Bagian yang seharusnya untuk sang pemilik tidak mau mereka berikan. Dari jauh sang pemilik mengirim utusannya sampai 3 kali untuk mengambil bagian atau haknya. Tentunya ketiga utusan itu diberi tugas untuk sekaligus melihat atau mengawasi pekerjaan mereka.
Ilustrasi pelanggaran para penggarap yang tidak mau memberikan bagian yang menjadi hak sang pemilik menjadi gambaran dosa perbuatan jahat yang merampas atau merompok sesuatu yang bukan miliknya. Allah mempercayakan kita bekerja dalam ladang dunia miliknya. Ia mempercayakan kita bekerja secara maksimal dan sesuai dengan kemampuan kita mengelolanya. Tetapi sebagai pemilik ladang dan yang sudah menganugerahkan kita pekerjaan, Ia hanya meminta bagiannya, yakni bekerja dengan bertanggung jawab serta memuliakan namanya dengan hasil kerja kita. Demikian sabda Bina Umat. Jemaat, mari kita naikkan doa syafaat. Di pagi ini tidak putus-putusnya kami naikkan puji dan syukur-Mu kepada Bapa Surgawi. Kiranya Bapa mau mendengarkan setiap doa-doa kami, baik doa pribadi maupun doa kami bersama-sama. Kami mohon Bapa melindungi kami, menuntun kami sepanjang hari ini, menyertai setiap kegiatan yang akan kami lakukan. Kami percaya Engkau telah memberikan kepada kami bagian-bagian kami untuk kami laksanakan. Biar baiklah itu boleh kami lakukan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami berterima kasih dan bersyukur ketika jemaat-Mu GPIB Hosiana boleh hidup dengan rukun, bersatu padu, naik pujian dan memuliakan Engkau, baik di dalam ibadah minggu, ibadah Pelkat Jumat, dan ibadah keluarga di hari Rabu. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa persekutuan yang ada di Hosiana ini boleh memberikan satu sukacita bagimu, sehingga persekutuan ini menjadi persekutuan yang selalu mengenalkan kasih-Mu Tuhan. Kami juga memohon kiranya Engkau datang kepada saudara-saudara kami, 3 keluarga yang akan kami doakan minggu ini. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang ada pada mereka Bapa, baik keluarga Ibu Julaini Boryan, Bapak Redi Boryan, dan Ibu Serafina Boryan. Bapak, ketiga keluarga ini selalu mengulurkan tangan kepadamu, mohon kiranya Engkau mau melindungi mereka, menjaga mereka, memberikan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Engkau mengetahui ya Bapa, apa yang dibutuhkan mereka. Biarlah kasih-Mu datang kepada ketiga keluarga ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk berkat persekutuan kaum perempuan yang berada di tengah-tengah jemaat-Mu Hosiana. Dengan berbagai macam programnya, dengan setiap rencana kerjanya, upaya untuk mempersatukan, mengumpulkan kaum perempuan untuk beribadah di dalam ibadah kaum perempuan. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus yang juga selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi persembahan kepadamu Bapa Surgawi. Persekutuan kaum perempuan tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Engkau terus memberikan kekuatan kepada pengurus, juga kepada anggota dengan semangat untuk terus memuliakan Engkau. Bapa Surgawi, di tengah-tengah bertumbuhnya gereja Hosiana, kami mohon kiranya Engkau juga terus menaungi gereja Hosiana dengan kasih-Mu, sehingga setiap program yang mereka lakukan, yang sudah direncanakan, boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu. Program-program kerja Bapa janganlah kiranya akan berhenti karena keadaan-keadaan ekonomi yang sudah semakin sulit. Engkau akan memenuhi kiranya seluruh kebutuhan-kebutuhan kami, sehingga semua program akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau akan terus menaungi, melindungi GPIB Hosiana dari keterpurukan. Engkau yang mengangkat dan melengkapi setiap kebutuhannya. Terima kasih Bapa Surgawi. Doa kami juga bagi keadaan negara dan bangsa kami dalam mempersiapkan pemilihan umum di tahun 2024. Biarlah negara ini terus dalam keadaan yang kondusif.
dalam keadaan yang tenang dan damai. Pemerintah dan bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya telah berupaya melakukan yang terbaik untuk terus-menerus mengembangkan, memberikan sesuatu kehidupan yang aman dan tentram bagi bangsa Indonesia ini. Berikanlah berkat-Mu kepada Bapak Presiden Joko Widodo, hikmat-Mu kepada Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet yang ada. Kami percaya Engkau juga tidak pernah meninggalkan mereka. Uluran tangan kasih-Mu kiranya datang kepada mereka semua, sehingga negara dan bangsa ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa Sorgawi. Bapa, di tengah-tengah jemaat-Mu Hosiana, Engkau telah mempersiapkan Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Marinus Rudolf Thomas Mainaki untuk membimbing dan menuntun kami umat-Mu agar lebih dekat kepadamu dan bersatu di dalam hikmat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kesehatan Kau berikan kepada Bapak Pendeta Marinus dan keluarga, sehingga ia akan terus melakukan apa yang memang harus dilakukan selaku Ketua Majelis Jemaat. Begitu juga dengan para presbiter majelis-Mu di tengah-tengah jemaat Hosiana, penatua, diaken, dengan mereka berupaya untuk melakukan yang terbaik, berupaya memberikan yang terbaik kepadamu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau akan terus menuntun mereka, sehingga mereka akan bersatu padu dalam meningkatkan kualitas beriman di tengah-tengah jemaat-Mu. Begitu juga dengan karyawan kami di Hosiana. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan mereka keketabahan, mereka kekuatan, sehingga mereka terus bekerja dengan tidak merasa kekurangan. Mereka terus berupaya memberikan terbaik, karena hanya kepadamu lah mereka naikkan semua puji dan syukur. Terima kasih Bapak. Itulah doa-doa kami, kabulkanlah ya Bapak, sehingga doa ini menjadi satu doa yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Di tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan nama-Mu. Mari kita berdoa kembali. Ya Tuhan, tolong agar semua peran kami hari ini dengan tulus kami baktikan dengan gembira hanya kepadamu ya Tuhan. Amin.